Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Kali ini teman-teman, teman mohon dukungannya teman agar channel saya masih berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan tips dan cara agar membuat bonsai kelapa kita berdaun mekar. Cara mudah menyayatnya agar membuat dia mekar dan kerdil ya teman-teman. Juga berdaun rimbun ya teman-teman. Ini ada beberapa bahan teman-teman, yang ada juga yang berbeda-beda usia, ada yang dari dini dan ada juga yang sudah umur hampir 2 tahun ya teman-teman. Ini tips mudahnya teman-teman agar daun bonsai kelapa kita ini bisa kerdil, sekalian mekar, sekalian daun rimbun ya teman-teman. Nah, dengan cara menyayatnya sampai ke pangkal teman-teman. Cara penyayatannya yang aman teman-teman, seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan masih rapat nih teman. Ini yang tiga ini oke lah sudah mekar, namun bisa lebih mekar lagi jika nanti dia ini sudah rame, udah 3-4, otomatis ini akan harus kita buat lebih mekar ya teman-teman. Perlu sampai lebih rendah ke permukaan potnya jika daunnya sudah lebih dari 10 ya, gimana? Ini teman-teman saya lanjutkan ini cara penyayatannya. Ini kan sudah saya tarik ini karena ini sudah tinggi. Nah, sekarang kita habiskan ini sampai ke dasar teman-teman agar dia tidak lagi tumbuh besar. Nah, dia ukurannya ini sudah sama nih teman-teman dengan ukuran daun yang lainnya. Ini teman-teman sudah lumayan seimbang. Nah, dan sekarang kita mesti menyayatnya sampai ke pangkal teman-teman. Ini berhubung malam kita harus hati-hati ya teman-teman. Ini kita toreh ini teman-teman. Aduh, susah juga nih teman-teman karena ini batuknya nungging nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gores ini sedikit dulu teman, pas sejajar ini. Sampai ke bawah kita gores ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita gores lagi sisi yang sebelahnya teman. Kita urut-urut dulu teman, kita cari dia spasinya agar kita dapat ruang sayatnya teman-teman ya. Nah, ini kita masih menyayat tepian pelepah ini teman-teman. Kita belum menyayat lapisnya masih di bawah. Kita mesti menyayat juga tepian pelepah ini teman-teman, pinggirannya. Kita sayat juga sampai ke bawah. Namun dengan perhitungan teman-teman. Untuk pelepah yang masih muda, jangan kita langsung menghabiskannya sampai ke bawah teman. Nah, kita ambil, kita tarik teman. Nah, jika dia goresnya belum sampai ke bawah, bisa kita kasih bantu. Nah, ini sudah pas nih teman. Kita tarik juga yang sebelahnya teman. Mana tadi bekas kita sayat. Nah, belum robek dia teman-teman. Ini pelepah kita pegang ya teman-teman. Nah, kita tarik ini lagi teman. Nah, gampang saja teman-teman jika kita ingin melakukannya. Nah, ini tinggal kita tarik saja karena dia sudah kita gores. Nah, kita sudah memberi dia jalan teman-teman. Ini pelepah kita pegang teman-teman agar dia tidak patah. Artinya masih menyangkut teman-teman. Kita beri lagi goresan ke bawah ini. Ini teman, nah, ini sampai ke bawah teman. Oke. Nah, kita usahakan kita cabut ya teman-teman. Dengar bunyinya teman, itu bukan bunyi patah ya teman, namun bunyi tapis yang kita cabut. Nah, bulat seperti ini teman, ini sampai ke pangkal ini. Tapisnya ini sudah sampai ke pangkal. Dan otomatis dia tidak akan lagi bertumbuh tinggi teman-teman. Dia hanya bertumbuhnya kembang ini. Sudah habis ini. Ini sudah ekstrim sekali ini teman-teman ya. Nah, inilah cara amannya teman-teman. Agar kita bisa memekarkan daun. Dan ini otomatis dia akan mekar jatuh ini teman-teman.
Kita hanya bisa kita membantunya dengan mengurut-urut ini. Jadi lama kelamaan dia akan mekar sendiri. Karena ini masih lembek teman-teman, kita wajib mengikatnya nanti teman. Namun tapis ini daun yang termuda ini sudah hampir sama tinggi nih teman-teman. Kita bantu mulai mengurutnya. Tapi pegang ini ya teman-teman, yang termuda yang baru kita buka itu harus kita pegang. Kita urut nih. Ada bunyi, ada krak katanya. Kita urut, ini kita tarik sedikit ya teman. Udah bisa kita congkel nih. Sangat mudahnya kita membuang tapis. Meskipun dia tapis bagian dalam, namun sangat mudah jika kita melakukan trik ini teman-teman. Ini kita congkel sedikit teman. Kuku saya tidak ada. Ini dapat kan. Kita tarik saja ke bawah sedikit teman. Namun jangan ditarik sampai jauh ke bawah dulu. Kita biarkan dia dulu kuat pelepah yang muda ini. Baru setelah itu kita robek saja sedikit teman. Ini sudah dapat ini. Itulah cara amannya teman. Nanti setelah beberapa hari kemudian ini sudah kuat. Ini paling 2 atau 3 hari. Kita menarik lagi ke bawah ini teman. Tapis yang paling mudah ini teman-teman. Ini. Ini dapat. Ini dapat. Alhamdulillah dapat. Ini teman. Nanti beberapa hari kemudian kita menariknya lagi beberapa senti ke bawah agar ini tidak lagi meninggi. Jika ini kita biarkan ini seminggu atau 10 hari, ini akan gagal kerdil teman-teman. Dia akan tinggi menjulang. Dan ini sudah pecah daun nih teman-teman ya. Alhamdulillah sudah belajar pecah daun di usia yang hampir 10 bulan teman-teman. Oke teman-teman, ini yang sudah hampir 10 bulan ya teman-teman. Dari yang masih tunas teman-teman, ini masih tunas teman. Jika kita ingin langsung mengkerdilkannya dan membuat dia mekar, kerdil, kita lakukan cara ini teman-teman. Kita sayat dia sampai ke pangkal, namun bertahap ya teman-teman. Ini sudah kita kerdilkan. Kita urut-urut teman, dan kita ambil bagian lapis pelepah ini teman-teman. Pinggirannya nih, ini kan sudah beberapa kali saya bikin konten ini teman tentang mami juga ini bahannya nih. Namun karena ini saya kebetulan ingin membuat konten agar pelepah mekar, daun kerdil lah, kita masukkan saja bahan mami ini teman. Kita pangkas nih sedikit teman, agar dia bisa kita ambil lebih ke bawah. Ini pelepah yang tak jadi nih teman. Kita ambil tepinnya teman. Tarik teman. Alhamdulillah rapi. Kita potong sampai sini teman. Ini bertahap nih teman. Nanti saat lama-lama ini sampai habis ke dasar pangkal batangnya, otomatis dia langsung kerdil. Pelepah yang nomor 2 juga teman. Ini pelepah belum pernah saya pruning ya teman-teman. Ini saya buat konten pertamanya itu sudah hampir 1 bulan yang lalu, saat dia masih berdaun pertama teman-teman. Ini sudah 1 bulan nih, sudah mengeluarkan 3 daun ya teman-teman. Padahal ini masih berusia 2 bulan teman-teman. Jika kita ingin mengkerdilkannya ya bisa teman, namun kita harus melakukan penyayatan rutin teman ya. Sayat pelepah ini tidak bisa langsung teman-teman, karena dia masih muda. Kita harus bertahap teman-teman. Ini kita tarik teman ya. Kita tarik sampai di sini aja dulu teman. Otomatis pelepah yang nomor 3 ini tidak akan lagi panjang teman-teman. Ini kita mekarkan, nanti dia akan simbang nih teman-teman. Daun yang ketiga ini akan mekar nih teman-teman. Kita buang sampai sini dulu teman, karena tidak bisa kita paksa dia. Kita buang dulu sedikit. Ini masih menyisakan sedikit kan teman, untuk dia agar bisa menumbuhkan pelepahnya. Oke teman-teman, untuk yang sudah jadi ini dia teman.
Ini sudah jadi, ini dia. Ini saya baru berhasil mengkerdilkannya setelah 3 bulan ya teman-teman. Dari besar sampai kecil. Ini tidak saya program dari awal, ini saya program loss. Sekarang kita hanya tinggal memekarkan teman-teman. Kalau untuk kerdil ini saya sudah maksimal teman-teman. Saya sudah berhasil mengkerdilkannya sesuai keinginan saya. Sekarang kita hanya lagi memekarkan ini untuk daun selanjutnya agar dia tidak lurus aja ke atas ya teman-teman, agar dia mekar. Kita buang tepian-tepian ini teman-teman. Nah, ini kan bertahap nih, ini udah berapa kali saya buang tepiannya sedikit demi sedikit teman-teman. Nanti lama-lama dia mekar sendiri nih. Kita tarik teman. Nah, pangkas sini, sudah ini sampai mentok ke bawah teman. Kita pangkas. Kita urut-urut nih teman. Agar pulpanya nanti mekar. Nah. Dan ini kita lihat tapisnya. Ini tapis sudah bisa juga kita buang teman ya. Kita urut. Kita berikan goresan pada tepian pelepah nih teman-teman. Aduh, ini agak susah nih. Nampak. Ya ada. Juga berisiko nih teman. Pelepahnya ini subur, dia keras teman-teman. Namun biasanya gading ini dia tidak terlalu keras tapis ya. Kita beri goresan aja nih teman ya. Aduh, tadi salah-salah gores dia lecet teman. Kita ambil kulitnya nih teman. Sampai kita tarik ke bawah. Oh, sepertinya goresannya belum maksimal nih teman. Masih dalam sini belum maksimal ini. Nah, kita beri rongga dulu teman. Nah, ini udah ada rongga ini. Silau. Nah, ini dia. Nah, dapat. Teman, ini saya mau menyayat malam hari lagi. Tapi ini sepertinya belum bisa kita habiskan ke bawah ya teman-teman. Karena lihat ini pelepahnya masih pendek, belum terlalu seimbang dengan pelepah yang nomor 2 ini. Masih tinggi dia. Jika kita habiskan sekarang, ini akan terlalu pendek. Kita cukup sampai di sini. Biarkan dia kuat dahulu dan sementara itu dia masih bisa menambah pelepah ke atas sedikit lagi teman. Setelah dia seimbang baru kita habiskan sampai ke bawah. Oke teman-teman, ini akan mekar. Ini sudah mekar dan kerdil. Sepertinya ini juga teman. Ini sudah kerdil dan sudah mekar. Kita hanya melanjutkan teman-teman. Ini beberapa hari lalu sudah saya sayat juga ini dan saya tarik. Artinya kita harus membersihkan tepian pelepah ini teman agar dia lebih mekar nih. Kita beri dulu goresan dikit teman. Aduh. Jika tersayat ini teman-teman, nanti jika dia sudah kembang baru kelihatan teman-teman. Sekarang dia belum kelihatan karena dia belum kembang. Aduh. Kita tarik lagi sedikit buahnya teman-teman ya. Kita potong ya teman, karena pelepahnya belum tinggi, belum sama. Kita potong sini dulu. Nanti kita sambung untuk perawatan berikutnya. Dan untuk ini ini belum mekar kan teman, kita pangkas yang gini di bawah pelepah ini, kita kasih lurus dia. Potong teman. Ini juga sedikit teman-teman.
Ini tepiannya sedikit teman. Oke dah. Kita bantu urut-urut dia teman ya, agar dia lebih cepat mekar. Nah ini juga selesai. Nah ini lagi mana lagi teman. Kalau masih sempat teman-teman menunggu, nah, saya akan perlihatkan ini teman. Nah ini sudah kerdil. Ini juga sudah kerdil teman-teman. Namun ini hanya kita PR-nya tinggal memekarkan teman-teman. Kita memekarkannya lagi dan menjaga ukuran kerdilnya. Ini kita tinggal tarik teman-teman. Nah ini sudah dikasih dikit goresnya di bawah ini. Oke. Nah kita tarik. Ini apa sudah gores? Ini sudah saya gores teman. Nah ini kita hanya tinggal menariknya teman. Pegang nih teman-teman. Kita tarik ini. Dapat teman-teman. Namun tidak tertarik semuanya. Sebelah lagi. Dapat semua teman-teman. Ini harus hati teman-teman, jika teman-teman baru melakukannya harus pelan-pelan. Ini sekarang PR kita tinggal memekarkan yang ini teman-teman. Ini belum terlalu mekar karena pelepahnya masih tebal teman-teman. Nah, kita kurangi tepiannya teman. Nah bertahap, jangan langsung ya teman-teman. Kita bertahap agar dia mekarnya teratur teman-teman. Jika kita langsung pangkas habis, dia langsung mekar, sementara ini masih belum mekar. Jadi jelek untuk yang teman-teman. Kita bertahap teman. Oke. Nah ini juga teman. Oke. Nah. Ini bisa ditarik teman. Tarik kanan, mau tarik kiri. Ya ini dapat lagi teman. Inilah cara mudah memekarkannya teman. Bukan dengan cara ditarik-tarik ataupun diurut-urut paksa teman-teman. Kita mengurutnya hanya untuk membuat dia elastis teman-teman. Terkadang batu kita menyayat untuk membuat dia agar kita mendapatkan rongga penyayatan teman. Cepat. Ini kita potong. Dan untuk tapis yang termudah ini teman, 3 hari sebelumnya sudah saya tarik dan sekarang kita tambah teman-teman karena ini sudah mulai meninggi. Ini tapis yang nomor 2 ini, daun yang nomor 4 ini, 4 daun ini teman. Kita tarik lagi sedikit teman. Tarik. Sampai di sini saja dulu, biar dia tunggu dia mekar dulu dan dia bisa menumbuhkan pelepah sedikit teman. Ini sudah mau mekar ini. Mudah-mudahan dia sudah belajar pecah daun. Oh sudah, ini sudah pecah daun teman. Tidak saya karena saya tidak begitu memprogramnya pecah daun ya teman-teman, karena bagi saya pecah daun itu pasti. Ini sudah pecah daun rupanya teman-teman. Nah, ini sudah banyak pecah daunnya teman. Namun jika ini kita teman-teman ragu, teman-teman bisa mengikatnya teman. Ini juga masih tunas ini teman-teman. Ini baru berusia kurang lebih 2 atau 3 bulan teman-teman ya. Ini sudah pernah juga saya masukkan konten teman-teman tentang penyayatan dari awal. Nah, sekarang saya ingin menyayat ekstrimnya. Kita mulai set ekstrim teman-teman. Kita menyayat pelepahnya agar dia bisa mekar dan kerdil. Nah, ini sudah mulai bisa mekar ini teman-teman. Dia udah 4 daun ini. Kita tarik teman ya. Ini dapat.
Mohon kita lihat, ini masih sampai di sini saja dulu teman-teman. Nanti bertahap, jika ini sudah keras, ini sudah kuat, baru kita sayat pelepahnya lagi teman-teman. Ini masih bisa nih teman, ini masih tebal ini. Kuat. Oke teman-teman, untuk durasi saya cukupkan sampai di situ. Ini nanti kita cancel teman-teman, nanti bisa sayat sendiri saja. Ini tinggal memekarkannya lagi teman-teman ya. Dia sudah pecah daun, ini sudah 75% pecah daun. Nah, ini sudah kedil teman-teman, tinggal kita memekarkannya dan merimbunkannya. Sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk Eko dan Maputra Bongkra. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.